selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Dr. Gigi Kusyola di acara podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Hari ini kita akan membahas topik di bidang kedokteran gigi, yaitu di bidang penyakit mulut dengan tema sariawan. Dengan topik ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial, yaitu Dr. Gigi Faisal, SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut di Rumah Sakit Tebet. Mari langsung kita sapa dokter yang ada di samping kami ini. Selamat siang, Dokter Selamat Faisal. siang. Agak kaget saya, sorry, maaf. Selamat siang, Dokter Kusyola. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk cerita-cerita sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak, ini kebetulan tadi admin bilangnya seperti itu, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak itu panjang nanti. Ya, tentang bidang saya sendiri, terkait dengan spesialisasi saya, yaitu penyakit mulut. Wah, apa yang saya kerjakan, ini Dokter Ola belum tanya, tapi udah saya jawab duluan, bahwa apa yang saya kerjakan di bidang spesialisasi saya itu lebih banyak menyangkut masalah-masalah penyakit yang jaringan lunak di rongga mulut. Jadi kalau nyentuh yang jaringan kerasnya mungkin agak kurang, Dokter Ola. Ini mohon untuk agar Dokter Ola nanti bisa paham pada saat pembicaraan kita selanjutnya. Ceritanya seperti itu. Begitu, Dokter Ola. Baik, Senang sekali. Baik, dokter. Seperti yang kita tahu ya, Dok, sudah banyak masyarakat mungkin yang sudah tahu tentang sariawan ini ya, Dok. Ya. Tapi hari ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi mengenai sariawan ini. Baik. Ya, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan sariawan menurut ahli penyakit mulut nih? Ya, sariawan itu sendiri adalah salah satu permasalahan pada mulut yang sering dialami banyak orang. Kalau di bidang kita sendiri, kita sebut dengan stomatitis, yang kemudian ada tambahan lagi after yang di depannya, itu yang menunjukkan bahwa di situ ada lesi, dan kelanjutannya nanti juga biasanya kalau memang, dan yang sering terjadi memang dia terjadi kekambuhan. Makanya sering kita sebut dengan stomatitis aftosa recurrent untuk sariawan biasa yang sering ditemui oleh banyak orang. Yang mungkin juga saya, Dokter Ola, juga teman-teman di sini juga banyak pernah mengalami. Kira-kira biasanya umumnya yang sering terjadi itu di bibir, di gusi, di lidah, di dalam apa ya? Kulit mukosa mulut, kulit bagian dalam. Kulit bagian dalam mulut itu yang sering kita dapati. Rasanya panas, sakit gitu. Panas. Bentuknya umumnya bulat, ada putih ya, lekukan ya? putih gitu. Nah, kira-kira seperti itu sebentar ini, Dokter Ola. Tapi sariawan itu sebenarnya ada jenisnya tidak, Dok? Apa hanya sariawan saja gitu? Kalau dibilang jenis mungkin gini. Bentuknya, jadi bentuknya itu bisa minor, kecil gitu ya, atau sariawan yang besar mayor ya, Dok, berarti ya, yang kemudian akhirnya kita sebut dengan stomatitis mayor, kemudian atau juga yang kumpul seperti herpes, makanya kita sebut dengan herpetiform, tapi bukan herpes, akan berbeda lagi nantinya. Jadi mungkin nanti akan kita pisahkan antara minor, mayor, kemudian dengan herpetiform like gitu. Tapi, Dok, kalau misalnya kita mau tahu ya, Dok ya, sebenarnya penyebab umum dari sariawan itu sebenarnya apa ya, Dok? Kan banyak orang yang mengeluh, aduh lagi sariawan gitu, Dok. Kira-kira tuh apa penyebab umumnya banget yang paling sering? Kalau kita searching di Google ya. Sekarang semua orang di Google, ya, Dok. Sampai akhirnya ngobatin pun juga pakai Google. Nyarinya di Google. Ya. Kata Google apa tuh, Dok? Ini yang bisa kemudian akhirnya saya setuju juga, bahwa sebabnya satu karena memang kebersihan mulut yang tidak terjaga dengan baik. Tidak baik ya, Dok. Terus, ya, jadi kurang bersih gitu ya, Dok. Kurang bersih. Terus kalau kekurangan vitamin B dan zat besi itu ada di Google, cuma saya masih agak harus dipertegas, karena
harus banyak lihat bukti-bukti di artikel-artikel ilmiah yang mendukung seperti itu. Tapi walaupun memang memang itu apa bisa kita temukan karena memang kekurangan vitamin, biasanya yang juga kita sering itu kita kasih perawatan dengan pemberian vitamin. Oke, itu lain masalah dengan itu. Kemudian juga kelebihan antibiotik itu juga salah satunya. Terus Kelebihan antibiotik, Dok? iya, iya, dan itu banyak terjadi seperti eh, penggunaan antibiotik steroid itu bisa menyebabkan penurunan sistem daya tahan tubuh. Sementara salah satu sebab terjadinya sariawan juga karena memang sistem daya tahan tubuh menurun. Turun ya, Jadi Dok, ya? contohnya kayak pemakaian dexamethasone, methylprednisolone, ternyata juga justru Oh, bisa itu bisa penyebab juga dan ya? dia bisa mengurangi integritas jaringan mukosa di dalam mulut. Kemudian eh post kemoterapi itu luar biasa sakitnya. Iya. Betul luar biasa sakitnya. Terus yang dirasakan tuh biasanya seperti ini. Kalau memang kita cuma yang kecil-kecil aja, ya pasti cuma perih ya. Hmm. Cuma kalau memang bentuknya sudah besar, itu rasanya tuh udah kayak rasa terbakar. Dan kadang-kadang ada dokter perujuk yang sering merujuk dengan apa? Dengan etiologinya sindrom mulut terbakar. Mulut terbakar, dan itu sering saya juga kebetulan sering dapat untuk burning mouth syndrome itu yang karena etiologinya sariawan. Nah, akan berbeda lagi nanti kemudian untuk kita berikan perawatan. Tapi secara umum penyebabnya kita bagi tiga nih. Ada karena bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, ataupun infeksi jamur. Nah, kalau untuk infeksi bakteri agak lebih mudah, cukup dengan pemberian antibiotik. Nah, kalau untuk pemberian untuk infeksi virus, nanti kita lihat lagi bagaimana terapi sistemiknya yang tepat, karena biasanya dia ada hubungannya nanti dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi kita bisa Sistemik. melihat justru malah Ya. penyakit sistemik itu justru Jadi dari sistemik keberadaan meningkat. sariawan itu. Walaupun bentuknya memang untuk awam mungkin akan mengatakan sariawan, tapi kalau Kalau dokter dokter-dokter yang penyakit ahli mulut akan sudah tahu ya, menyatakan Dok, itu ya, bukan gitu. berbeda gitu Iya, ya, Dok, ya. nah, seperti itu. Kemudian kalau memang dengan jamur, karena memang sebabnya jamur, ya hentikan etiologinya, ya kita berikan obat jamur. Itu intinya pokoknya ada tiga Macam penyebab infeksi infeksi ya, Dok. bakteri, jamur, atau virus. Virus. Walaupun ada kecurigaan faktor-faktor Keganas. emosional seperti stres. Ya, stres ya, Dok, katanya ya, Kalau Dok, ya. memang kita mengatakan stres, Serius. semuanya akan mengamini. Dan saya rasa banyak yang merasakan seperti hal Ya. seperti itu. Dan intinya kalau memang sebabnya karena memang faktor-faktor etiologi di luar tiga etiologi tadi, etiologi infeksi bakteri, virus, dan jamur tadi, biasanya si sariawan itu, stomatitis aftosa itu akan sembuh dengan sendirinya sekitar 4 sampai 5 hari. Tapi kalau lebih dari itu, uh, Harus berarti dicari mungkin lagi akan ya, Dok, akan ya. kita cari dulu penyebabnya, Penyebabnya apa? datang ke dokter Olah, untuk kemudian nanti dokter Olah refer ke saya untuk perawatan lebih lanjut. Ini saya sedang berbaik-baik dengan dokter Olah. Gitu dok. Lain tadi, Dok, apakah ada faktor risiko lain yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap sariawan? Eh ada seperti ini, usia. Oh, usia ya. Usia, kemudian banyak proses-proses degeneratif yang kemudian menurunkan fungsi sistem pertahanan tubuh, kemudian diabetes, Berarti penyakit sistemik ya, Dok, ya? sistemik, terus alergi. Tapi lebih banyak umum yang sering terjadi, yang sering ketemu dengan yang saya dapatkan itu karena memang faktor-faktor sistemik. Jadi saya perlu banyak periksa, misalnya eh, bagaimana hasil lab darahnya, kemudian eh, hasil pemeriksaan alerginya, itu untuk melihat adanya eh, sebab-sebab sistemik yang mengakibatkan timbulnya sariawan pada
orang. Itu faktor risiko yang sering sering sekali saya temui. Tapi secara umum yang paling sering saya dapatkan di klinik itu orang dengan sistem pertahanan tubuh Yang menurun ya dok. yang menurun. Bahasa bahasa kasarnya itu orang itu sedang sakit, badan sedang nggak enak. Kalau orang bilang itu sedang masuk angin, kemungkinan hal itu Jadi lebih jadi mudah kena sariawan. di luar hal lain ya, luar lain seperti seperti HIV dan seterusnya, itu memang ada tanda-tandanya seperti itu ada, tapi tidak kita bicara untuk saat sekarang ini. Tapi untuk di semua usia sebenarnya yang paling banyak terkena sariawan itu apakah anak-anak atau orang dewasa atau Sama usia lanjut? sama Tergantung jadi ya sama dok ya. tergantung Tergantung aktivitas dari aktif. aktivitas pada saat itu, kondisi emosional pada Ya. saat itu, dan kondisi kesehatan tubuh pada saat kondisi keadaan umum pada saat itu, apakah sedang sakit atau tidak. Apa gejala yang umumnya terkait dengan sariawan tersebut dok? Eh, yang sering kita dapatkan, yang sering kita temukan, yang sering saya terima keluhan dari pasien itu rasa terbakar Di mulut ya dok di ya. mulut, terutama di daerah-daerah lesi. Ini tanpa kita membedakan apakah sariawan itu kecil, minor, mayor, ataupun bentuknya seperti herpes, herpetiform. Kemudian biasanya kita akan melihat ada muncul cekungan warna kemerahan dengan batas tegas, jelas, dengan uh, di dasarnya tuh ada warna putih atau warna kemerahan. Nah, kalau itu berarti aman, itu sariawan. Sariawan bener ya dok ya. Tapi kalau memang batasnya tidak jelas, itu itu ya dok ya. harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Harus lebih lanjut. Gitu. Biasanya juga muncul yang sering itu di lidah, kemudian di gusi. Kalau Pipi kali ya dok, pipi bagian pipi, dalam ya. jadi faktor-faktor itu kelihatan seperti banyak karena faktor-faktor trauma ya. Kalau yang saya lihat, kalau memang di lidah, di pipi, di gusi. Kalau untuk di gusi bisa jadi bukan karena memang trauma, tapi karena memang kondisi kesehatan kondisi eh, oral hygiene yang tidak bagus. Di situ ada plak kalkulus yang sedemikian banyak, itu justru benar-benar bisa membuat si sariawan itu muncul. Kemudian kalau memang di pipi, kulit pipi di bagian dalam, di mukosa, bisa jadi karena gigitan, Tergigit tuh dok ya. tergigit. Sikat gigi juga dok biasanya. Sikat gigi yang terlalu semangat juga akan, terlalu kencang ya dok. Terus ya. di lidah juga sama, di lidah juga biasanya kegigit faktor karena kegigit. Dok, Nah, ya. itu kemudian kita sebut dengan traumatic ulcer. Jadi stomatitis atau sariawan karena trauma, dan itu yang paling sering terjadi. Kalau memang seperti itu bagaimana? Ya, hilangkan penyebab. Kalau memang sebabnya karena gigi yang runcing, ya kita haluskan. Kalau memang sebabnya karena iritasi dari kalkulus, oral hygiene yang buruk, ya kita bersihkan. Dan itu biasanya 90% biasanya hasilnya akan lebih bagus. Ya, sariawan akan cepat mengurangi mengurangi rekurensi. Jadi nggak ulang-ulang terus ya? Biasanya sering berulang-ulang. Kalau berulang-ulang berarti faktor penyebabnya ada dong, gitu kan. Berarti dokter olah kebetulan dokter olah juga dokter gigi, dia untuk pasien dengan gigi yang tajam itu tidak sempat dibersihkan, tidak sempat kita haluskan. Itu kewajiban kita, kira-kira seperti itu. Gitu dokter olah. Nah dok, untuk definisi penyebab gejala dari sariawan itu kan udah kita bahas. Iya. Sekarang kita lanjut dok ke tindakan pengobatan yang paling dapat diambil untuk meredakan sariawan itu. Untuk pribadi kah atau untuk dokter nih? Untuk dilakukan oleh ini? Untuk dokter dulu deh. Oke. Kalau untuk kita nih sebagai dokter gigi nih, kalau dari sariawan sebaiknya apa sih yang kita lakukan pertama kali? Untuk dokter gigi ataupun dan ini juga kemudian nanti akan bisa diteruskan kepada pasien-pasien dokter yang bersangkutan. Jadi mereka bisa mengerjakan di rumah sekali. Dokternya pertama ini kan mengedukasi. Bagaimana cara membersihkan mulut dengan benar, ya, kemudian bagaimana cara menyikat gigi yang benar, gitu kan. Itu untuk meningkatkan kebersihan mulut, angka oral hygiene-nya. Terus kemudian untuk dokternya bagaimana gitu, untuk dokter giginya bagaimana?
ya lakukan pembersihan gigi dan mulut secara teratur, secara berkala, misalnya scaling itu Scaling sekitar dulu ya, 3 sampai 6 bulan, 6 bulan sekali. per 6 bulan sekali. Terus kemudian setelah itu kalau eh, Perlu seandainya ditambal ya dok ya. seandainya memang eh, masih ada sariawannya itu dan masih ada yang akan membandel, kalau dokter itu akan memberikan berdasarkan penyebab. Kalau memang sebabnya karena infeksi bakteri, biasanya akan kita berikan antibiotik, baik dalam bentuk minum per oral Oral ya dok. ataupun topikal, salep ya. Terus kemudian kalau untuk infeksi virus biasanya kita perbaiki dulu kondisi keadaan umumnya. Biasanya contoh yang paling enak seperti ini, kayak flu virus itu akan bisa membaik kalau kita mendapatkan asupan makanan yang teratur. Nah, ini pun juga sama. Biasanya kalau memang karena sebabnya infeksi virus, kita perbaiki kondisi sistem daya tahan tubuhnya dengan pemberian makan dengan makan yang tepat, gitu ya, yang banyak kandungan vitamin B, ya, terus kemudian kandungan Fe-nya itu biasanya juga akan membaik. Nah, terus kalau memang dia sebabnya karena infeksi bakteri, dokter biasanya akan memberikan obat-obat anti jamur. Nah, sebelumnya biasanya terapi yang diberikan di awal itu biasanya kita akan mendahulukan terapi topikal daripada terapi oral per oral. Topikal dulu ya dok. Topikal dulu itu yang dilakukan karena memang tingkat kecenderungan untuk mengganggu sistem ginjal nggak terlalu, Banyak minum obat ya, ya dok. kira-kira seperti itu. Kalau untuk pasiennya sendiri dok, untuk membantu mengurangi gejalanya itu gimana tuh dok? Hidup yang enak, Makan yang bersih dok. makan yang sehat, kemudian Jaga jaga mulut ya dok. kebersihan mulut itu udah pasti lah. Udah pasti harus. Terus yang penting kita tetap senang. Karena kalau memang itu yang terakhir itu hubungannya dengan kalau Jadi nggak stres kan dok? penyebabnya memang bukan karena stres. Kira-kira seperti Nggak itu. stres dok. Ya. Jadi nggak muncul sariawannya Ya, dok. ya, Ya ya, kan ya, dok? ya. Karena ada sariawan yang memang munculnya kan kalau memang ini yang sering terjadi itu dua sampai 4 hari dia muncul kemudian dia hilang. Nggak ada masalah kalau memang dia bersih semua, tapi tiba-tiba biasanya kan muncul lagi. Kalau seandainya memang ke pola-pola kebiasaan tadi berantakan. Apa tadi? Hidup yang sehat, jaga kebersihan mulut, hidup yang teratur. Ini ada hubungannya dengan hidup yang teratur. Karena gini, biasanya kadang-kadang orang gosok gigi itu ngikutin waktu mandi. Kalau memang mandinya seminggu sekali ya kebayang. Dan itu ada. Dan itu kejadian. Serius dok? Dan itu ada. Mandi seminggu sekali dok. Ya takutnya biar buat teman-teman yang kerja di lapangan akan sering menghadapi hal seperti itu. Gosok sikat gigi itu mengikuti waktu mandi. Jangan. Jadi yang jelas perhatikan makan, kemudian menyikat gigi teratur tanpa mengikuti waktu mandi. Jadi mengikuti waktu makan. Jadi kalau seandainya habis makan, sebenarnya idealnya seperti itu. Habis makan ya sikat. Tapi kalau di Indonesia ya kita ada excuse sehingga kita mengikuti waktu makan 2 sampai 3 kali sehari. Kira-kira seperti itu. Untuk cara pribadi pasiennya. Gitu Dokter Ola. Dok, kira-kira apa langkah-langkah pencegahan dok yang bisa diambil supaya kita bisa terhindar dari sariawan itu dok? Tadi hidup sehat tadi. Itu aja pokoknya ya dok. Hidup sehat. Yang penting hidup sehat dan senang ya dok. Karena intinya seperti ini. Kalau untuk yang stomatitis aphthousia yang recurrent itu biasanya memang tugas kita sebagai dokter itu untuk mengeliminir rasa sakit. Jadi pasien datang nggak ada masalah kalau memang cuma satu. Tapi kalau seandainya memang jumlahnya banyak. Ya itu pasien nggak, biasanya nanti akan sembarangan tuh minum obat tuh, biasanya naruh obat pun juga sembarangan. Lupa kali ya dok. Iya. Jadi ada satu tugas nih
buat teman-teman sejawat dokter gigi juga untuk nggak sembarangan untuk memberikan obat sariawan. Saya pikir obat-obat kumur juga efektif. Ingat, itu obat kumur itu adalah antibiotik. Antibiotik juga Antiseptik ada ya dok. antibiotik ada batas waktu, jangka waktu pemakaian. Sama seperti antibiotik Iya per sih. oral. Jadi kalau yang pernah saya dapatkan juga karena memang dia pemakaian antibiotik terus-menerus, itu justru malah menyebabkan stomatitis yang kecil akan berubah menjadi besar, yang kemudian kita sebut jadi mayor. Itu ada seperti itu, dan cara cara mengembalikannya gimana? Ya, cara menyembuhkannya ya kita pakai antibiotik lagi, tapi per Tidak berbeda ya. oral gitu. Tapi yang jelas secara umum hidup sehat, tidak stres. Untuk stomatitis aftosa recurrent itu pasti akan jarang jarang terjadi, jarang sampai ke badan kita, apa bilangnya ya, bukan terhindar, tapi jarang sampai. Kalau untuk makanan atau kebiasaan dok, Banyak makan vitamin yang mengandung vitamin B kayak vitamin B kacang-kacangan ya dan dok ya. seterusnya. Kenapa? Karena itulah makanan-makanan itulah yang justru memperkuat integritas mukosa. Buat dokter olah atau sejawat dokter gigi yang lain juga jangan ragu untuk memberikan vitamin B terutama dan Fe terutama, karena itu dianggap secara ilmiah ya, memperkuat integritas jaringan mukosa pasien, mukosa dan mulut dan mukosa pasien kita. Biasanya kalau kalau mukosanya sudah kuat, kerentanan terhadap sariawan itu agak lebih rendah, walaupun memang dia sedang ada faktor stresnya sama sekali. Dok, ada nggak perbedaan dalam penanganan sariawan untuk anak-anak, dewasa sama usia lanjut? Nggak ada, sama Semuanya sama ya sama dok ya. sama. Pokoknya nggak ada yang beda ya dok. Nggak ada beda, cuma mungkin hanya penanganan kalau untuk Kalau anak anak-anak kita lebih lembut. Kalau untuk dewasa pelan-pelan ya saja, dok. kalau memang itu hanya menyangkut stomatitis aftosa recurrent tanpa hal-hal lain, tanpa ada kompromis medis, tanpa ada penyakit sistemik. Tapi kalau seandainya memang ada, dan itu biasanya terjadi pada dewasa dan geriatrik, kita harus biasanya akan ada pemeriksaan tambahan seperti lab dan seterusnya, bahwa mudah-mudahan itu tetap arahnya ke sariawan, tapi bisa jadi bukan gitu. Nah, kalau memang seandainya bukan, dokter itu biasanya akan memberikan perawatan hanya per gejalanya saja. Sakit ya kita berikan obat sakit, kalau memang terus kalau memang dia ada hubungan misalnya dengan penyakit sistemik, kita refer nanti ke internis, itu yang sering terjadi. Dan ini penyakit-penyakit yang sariawan dan sejenisnya ini sebenarnya agak lebih pendekatannya ke penyakit kulit. Tuh. Itu kira-kira dokter Ola. Apa ada hubungan antara pola makan sama sariawan? Pola makan tadi udah dengan apa? Kalau makan panas berhubungan nggak sih dok, makan Diduga panas? katanya dengan makan makanan panas itu Apa dok, membakar? Oh bukan ya? akan bikin sariawan. Tapi Saya emang iya melihatnya dok? enggak juga Enggak gitu. ya padahal Yang ya? ada tuh rasanya cuma terbakar, rasa mulut Sebentar aja terbakar ya, sebentar. sebentar. Ah, Ada nggak dok peran nutrisi dalam mencegah atau meredakan B, sariawan? vitamin B tadi Vitamin itu B yang itu aja yang sama yang Fe pengaruhnya aja? pola-pola yang berpengaruh luar Sama biasa. Fe itu tadi? Ya, Jadi bukan vitamin vitamin C ya dok ya? bukan, vitamin B tadi justru malah yang banyak pengaruh. Kacang-kacangan ada di kacang-kacangan, sorry ya. Jadi di kacang-kacangan, sayuran hijau itu lebih baik dikonsumsi yang itu kalau memang sedang sariawan. Sariawan ya dok ya. Terus kapan sebaiknya seseorang mencari bantuan medis untuk sariawan? Sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Jangka waktunya dok? Jangka waktunya lebih dari Seminggu? Biasanya kalau untuk stomatitis aftosa recurrent biasa itu sekitar sampai 15 hari. Ini lebih dari 1 bulan. Jadi kalau seandainya memang 1 bulan iya, ya. Berarti terus ada di terus dalam ada. mulut ya Untuk dok ya? stomatitis aftosa biasanya dia akan hilang timbul selama 1, 2, 4 hari sampai 2 minggu. Tapi kalau memang seandainya tidak
tidak sembuh-sembuh setelah lebih dari 2 minggu, langsung segera mencari pertolongan ke dokter terdekat. Dok, dari tadi kan kita ngomongin dokter sariawan rekurren, mungkin pemirsa bingung kali apa sih Rekurren itu sebenarnya? kambuhan, sorry Iya Bang. kan, dari tadi kan kita ngomong, kayaknya cuma kita doang ntar yang ngerti dok. Mohon maaf, Ya kan, kambuhan. apa sih sariawan rekurren itu kan gitu ya dok ya? Jadi gini, jadi sariawan itu Berulang adalah ya, dok, ya. eh, yang kemudian akan sering kita temukan Temuin kepada orang, kepada teman-teman kita bahwa ya dia udah langganan sariawan, dikit-dikit sariawan. Kalau kita sendiri, kita dokter, kita akan curiga nih orang ada yang nggak benernya apa, apakah memang sistem badannya memang ada yang salah. Jadi maksudnya badan yang salah tuh harus periksa lab dong. Iya betul. Terus kemudian kalau memang kita bicara lokalnya ya, dalam mulut orang itu benar nggak ya cara nyikat giginya. Kenapa saya bilang sikat gigi? Karena hubungannya nanti dengan kedisiplinan pribadi untuk membersihkan diri. Seandainya memang dia jarang, ya sudah. Rentan sekali. Dok, berarti Dan jadi apa? Recurrent tadi. Kambuhan tadi, berulang tadi. Dok, berarti benar ya dok, kalau sariawan itu jadi mungkin merupakan gejala masalah kesehatan yang lebih serius. Pintu. Oh, jadi maksudnya tanda awal ya dok? Iya, tanda awal ya dok. Tanda awal untuk masalah yang lebih serius. Jadi bisa jadi kalau memang bentuknya besar dengan disertai oleh gejala-gejala lain dalam sistem tubuh, kita harus periksa sih sebenarnya, periksa lab dan seterusnya untuk kemudian kita lihat apakah memang ada gangguan sistem imunitas atau gangguan lain. Ada beberapa malah yang kadang-kadang cuma oportunis. Jadi sifatnya dia cuma penyerta dari penyakit ada yang sering biasanya tuh penyakit di lambung, sering tiba-tiba muncul sariawan. Mungkin karena GERD itu kali dok katanya. Salah satunya. Kalau seandainya penyakit di lambung itu bisa terselesaikan, biasanya sariawan juga akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Nah sebenarnya intinya sih kalau udah ada sariawan begitu, cepat-cepat deh datang ke dokter. Jadi jangan dianggap enteng ya dok ya. Untuk kemudian nanti saya, dokter Ola juga kemudian akan bisa mengantar refer pasien lain untuk perawatan yang lebih komprehensif, bukan cuma hanya sekedar sariawan. Karena bisa jadi itu bukan cuma sekedar sariawan biasa. Begitu. Sebagai penutup dok. Oke. Ada nggak saran dari dokter agar kita bisa terhindar dari sariawan? Hidup senang. Hidup senang, hidup sehat, olahraga teratur. Makan ya dok ya. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin B, banyak mengandung kacang-kacangan, banyak mengandung sayur. Gitu dokter. Baik dokter, terima kasih sama-sama atas ilmunya yang banyak banget dan waktunya juga ya dok. Semoga dokter sehat-sehat selalu ya dok. Amin. Oke, berakhir sudah segmen podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share di YouTube Rumah Sakit Tebet dan follow IG @Rumah Sakit Tebet. Sampai ketemu.